Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazel dan saya akan mempresentasikan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi pertama-tama artinya P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara yang harus dilakukan dengan segera yang diberikan oleh orang yang bukan ahlinya terhadap korban kecelakaan atau menderita suatu penyakit secara mendadak sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari seorang ahli. Lalu, tujuannya P3K adalah untuk menyelamatkan korban kecelakaan atau yang menderita suatu penyakit sebelum seorang ahli datang. Dan yang kedua, meringankan penderitaan korban. Dan ketiga, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah. Dan keempat itu mengurangi rasa takut korban, dan kelima itu mencegah infeksi. Lalu saya akan mengetahui prinsip P3K, yaitu yang nomor satu itu jangan panik. Jadi kalau kamu panik, kamu dapat membuat masalah dan bisa saja membunuh korbannya. Dan yang kedua itu berikan pertolongan yang cepat dan tepat. Kalau tidak memberikan pertolongan yang cepat, bisa saja secara korban itu sudah memburuk, dan kalau tidak tepat bisa saja lebih parah dan bisa mati. Dan yang ketiga itu perhatikan keadaan korban. Kalau keadaan korban itu buruk, harus jangan bikin takut korban, dan areanya juga harus bersih. Dan yang untuk keempat, periksa pernafasan korban dan denyut nadinya. Kalau pernapasan korbannya desek-desek, kamu harus membantukan dia untuk bernapas di tempat yang baik dan di tempat yang udaranya bagus. Dan mengecek denyut nadinya untuk mengetahui bahwa korban itu masih hidup atau tidak. Dan nomor 5 itu amankan korban di tempat yang aman. Jadi kalau misalnya korbannya kena kecelakaan mobil, kamu harus mengamankan korban ke tempat yang dimana tidak ada api dan asap. Nah, jadi nomor 6 itu segera membawa korban ke rumah sakit setelah mendapat pertolongan pertama. Jadi ya kayak gitulah. Lalu prioritas ketika menolong. Nomor 1 ada ketidaksadaran. Kalau tidak sadar ya harus segera bantu. Dan kedua itu henti napas. Kalau tidak bisa bernapas, harus langsung bantu pernapasannya. Dan ketiga itu henti nadi dan jantung. Kalau dianya udah mati, ya sudah. Nomor 4 itu pendarahan ringan atau parah. Kalau ringan, kamu bisa mengecek ketek, leher atau badan, atau yang di dalam bajunya, buka bajunya, lalu senderkan biar bisa napas, dan lalu dicek semua. Kalau berdarah harus ditutupin langsung atau enggak langsung bantuin. Dan lalu mengecek patah tulang atau cedera lain. Kalau misalnya patah tulang harus pakai scalpel atau apa. Ya pokoknya bantu bikin 2 stick langsung biar bantu biar tidak sakit lagi. Lalu kalau shock, kamu harus bantu dia untuk tidak takut dengan situasinya. Lalu tindakan pertama saat membantu korban. Nomor 1, riwayat. Meminta cerita tentang insiden yang terjadi atau cedera atau penyakit apa saja yang dialami kepada korban yang sadar atau saksi mata. Dan kedua itu penunjuk luar.
semua petunjuk yang mungkin ada pada korban seperti catatan medis atau obat-obatan yang dibawa korban. Lalu ketiga itu keluhan, mendapat penjelasan apa saja yang dirasa korban seperti mual, nyeri panas, dingin atau lemah. Lalu keempat itu gejala, pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti kalau ada benjol atau atau ada bau-bau yang itu atau kebakar atau apa, harus dicek dulu. Lalu yang kelima itu melakukan P3K terhadap hasil diagnosis yang di atas tersebut tadi. Jadi dengan yang sesuainya, membantu dengan sesuai keadaan. Dan lalu tindakan dan perawatan lanjutan. Lalu habis P3K, kamu harus membawa korban ke tempat yang aman dan nyaman. Dan kedua, menghubungi rumah sakit yang terdekat biar lebih cepat. Dan yang ketiga itu mengatur evakuasi dan transportasi korban ke rumah sakit. Habis itu, kamu bisa menghubungi keluarga korban dan mengizinkan korban untuk pulang. Itu saja dari saya. Maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.